Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 108 sesi Kamis. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami dengan judul analisis simulasi sistem diskrit produksi rak sendok di PT Valmebel dengan software Flexim. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Mulai dari saya Omar Faruk Alfarezi, NPM 240 320 188. Saya Nova Fernanda, NPM 240 320 188. Yang pertama ada pendahuluan latar belakang. PT Valmebel merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak pada produksi rak sendok dengan jenis sistem yaitu proses produksi yang dilakukan secara berurutan mulai dari pengukuran bahan baku hingga finishing produk. Karena perusahaan masih berada pada tahap perancangan awal, diperlukan perencanaan sistem produksi yang baik agar proses produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Simulasi sistem diskrit atau discrete event simulation digunakan untuk membantu perusahaan dalam merancang dan mengevaluasi sistem produksi sebelum diterapkan secara nyata. Melalui simulasi, perusahaan dapat memprediksi performa sistem, mengetahui aliran proses produksi, tingkat utilisasi operator, waktu tunggu, serta mengidentifikasi potensi bottleneck atau permasalahan pada setiap stasiun kerja tanpa mengganggu proses produksi sebenarnya. Software simulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Vexim, yaitu perangkat lunak simulasi berbasis 3D yang digunakan untuk memudahkan dan menganalisis sistem produksi secara virtual. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan sistem produksi rak sendok pada PT Valmebel sehingga perusahaan dapat memahami performansi sistem produksi sebelum implementasi nyata dilakukan. Kemudian masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana aliran proses produksi rak sendok pada PT Valmebel mulai dari pengukuran bahan baku hingga pemeriksaan kualitas produk. Kedua, bagaimana tingkat utilisasi operator waktu waktu tunggu dan performansi sistem produksi berdasarkan sistem simulasi discrete event simulation. Kemudian yang ketiga itu bagaimana penggunaan Flexim dapat membantu menganalisis potensi bottleneck, antrean, idle time, dan ketidakseimbangan kapasitas produksi pada sistem produksi PT Valmebel. Kemudian pada tujuan penelitian ada tiga, yaitu yang pertama mensimulasikan sistem produksi rak sendok pada PT Valmebel menggunakan software Flexim berbasis discrete event simulation. Yang kedua untuk mengetahui aliran proses produksi, waktu tunggu, dan tingkat utilisasi operator pada setiap stasiun kerja. Dan yang ketiga itu untuk menganalisis performansi sistem produksi serta potensi bottleneck, antrian, dan idle time pada proses produksi rak sendok. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama itu membantu PT Valmebel dalam memahami alur sistem produksi rak sendok secara menyeluruh. Yang kedua memberikan gambaran mengenai performansi sistem produksi sebelum diterapkan pada kondisi nyata. Yang ketiga menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan perusahaan dalam meningkatkan efisiensi proses produksi menggunakan simulasi. Kemudian ada asumsi yang pertama yaitu aliran proses produksi berjalan sesuai urutan proses yang telah ditentukan pada sistem produksi PT Valmebel. Yang kedua ketersediaan bahan baku dianggap selalu mencukupi selama proses produksi berlangsung. Yang ketiga, waktu proses pada setiap stasiun kerja dianggap konstan sesuai data pengamatan yang dilakukan. Kemudian masuk pada desain perusahaan. Di bagian deskripsi perusahaan, PT Valmebel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan fokus usaha pada produksi rak sendok untuk kebutuhan rumah tangga. Produk yang dihasilkan berupa berbagai jenis rak sendok yang diproduksi melalui beberapa tahap proses, mulai dari kedatangan bahan baku, pengukuran bahan baku, pemotongan, perakitan, finishing, hingga pemeriksaan kualitas produk. Kemudian pada visi perusahaan, menjadi perusahaan manufaktur perlengkapan rumah tangga yang unggul dan terpercaya dalam menghasilkan produk rak sendok berkualitas tinggi melalui sistem produksi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mampu memanfaatkan pengembangan teknologi dan simulasi sistem untuk meningkatkan kinerja operasional dan kepuasan konsumen di masa depan. Kemudian pada misi perusahaan, misi PT Valmebel adalah menghasilkan produk rak sendok dan perlengkapan rumah tangga dengan kualitas yang baik, aman, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Perusahaan berupaya menerapkan proses produksi yang efektif dan efisien pada setiap tahapan produksi, mulai dari pengolahan bahan baku hingga menjadi produk jadi. Perusahaan juga berfokus pada peningkatan kinerja operasional melalui pengembangan sistem produksi dan pemanfaatan teknologi simulasi di industri untuk memahami serta memperbaiki alur kerja proses produksi. Kemudian berikut merupakan desain perusahaan PT Valmebel. Filosofinya yaitu bentuk rumah melambangkan kebutuhan rumah tangga dan kenyamanan penggunaan produk. Simbol sendok dan garpu menunjukkan fokus perusahaan pada rak sendok dan perlengkapan dapur. Bentuk rak warna orange melambangkan produk utama, kreativitas, dan produktivitas. Warna biru pada setiap atap mencerminkan profesionalisme dan kepercayaan, sedangkan warna abu dan silver menunjukkan kesan modern dan berkualitas. Simbol centang hijau melambangkan komitmen perusahaan terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan. Kemudian ini adalah desain sistem produksi yang dimana dari gambar bisa dilihat bahwa sistem produksi dimulai dari kedatangan bahan baku menggunakan source, kemudian diakhiri dengan penyimpanan menggunakan sink.
Proses produksi PT Valmebel dilakukan secara berurutan, mulai dari pengukuran dan pemotongan bahan baku, pembuatan rangka serta sekat sendok, pengeboran, perakitan, pemasangan baut dan skrup, hingga penghalusan permukaan. Selanjutnya, produk melewati tahap finishing, pembersihan, dan pemeriksaan kualitas sebelum menjadi produk jadi. Seluruh proses saling berkaitan, sehingga keterlambatan pada satu stasiun kerja dapat mempengaruhi proses berikutnya. Kemudian ada pengumpulan data yang didapat yaitu data waktu proses kerja, data urutan aktivitas stasiun kerja, data kedatangan bahan baku, data operasional perusahaan, data layout pada lantai kerja, dan data material handling. Kemudian berikut merupakan tabel data pengukuran pada setiap aktivitas yang ada pada pengukuran hingga pemeriksaan kualitas dengan 10 replikasi. Kemudian ini adalah tahapan penelitian di mana dimulai dengan flowchart berupa mulai, dilanjutkan dengan studi lapangan dan studi literatur, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, asumsi-asumsi, dan pengumpulan data. Kemudian dari pengumpulan data itu didapatkan ada 6 data yang dikumpulkan, yaitu data waktu proses kerja, data urutan aktivitas stasiun kerja, data kedatangan bahan baku, data operasional perusahaan, data layout pada lantai kerja, dan data material handling. Nah, kemudian dari pengumpulan data itu dilanjutkan untuk pengolahan data pengolahan data, yang dimana pengolahan datanya itu menggunakan simulasi diskrit, menggunakan software Flexim. Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi data, terus validasi data, terus hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta yang terakhir adalah selesai. Kemudian masuk pada sesi running software. Yang pertama kita mengubah pengukurannya ke menit. Nah, ini data pengukurannya menggunakan menit. Kemudian data start time-nya ini kita pukul 8 hingga pukul 17. Kemudian dicek, kalau udah klik OK. Yang pertama, ini kan kedatangan bahan baku. Nah, kedatangan bahan baku ini menggunakan source. Source ini digunakan untuk menghasilkan flow item yang digunakan dalam sistem. Kemudian ada queue. Queue ini digunakan untuk menampung flow item sementara sebelum dikirimkan ke proses selanjutnya. Lalu setelah queue kita menggunakan transporter. Kemudian kita menggunakan queue lagi. Terus prosesor. Prosesor ini untuk waktu menunggu. Nah, setelah udah kita kan menggunakan 5 varian. Nah, ini kita menggunakan conveyor, memakai strike conveyor. Ini kita atur-atur arahnya. Terus kita menggunakan curved conveyor. Nah, cara mengubah arahnya kita menggunakan shift direction agar memudahkan kita untuk mengubah arahnya. Nah, ini kita buat 5. Ini kita tambah lagi. Kita sesuaiin lagi. Pokoknya disesuaiin sampai 5 cabang. Nah, ini kan udah 3 cabang, kita tambah lagi. Kita sesuaiin juga arahnya biar searah. Nah, ini kan udah 5, pakai 5. Nah, kalau kita udah pakai conveyor, kita pakai queue lagi. Ada 5 queue-nya karena kan kita menggunakan 5 varian. Ini di copy aja biar cepet ya. Nah, kemudian ini kan kita menggunakan transporter. Nah,
Nah, setelah udah kita menggunakan queue lagi. Ini diletakkan setelah transporter. Kemudian ini kita menggunakan transporter lagi. Nah, ini disesuaikan, dipasin. Nah, kemudian ini kita setelah menggunakan transporter, kita menggunakan prosesor. Kemudian ini dipasin dulu, diubah. Kemudian kita menggunakan operator. Lalu kita menggunakan queue lagi. Nah, ini kan ada beberapa aktivitas menggunakan prosesor dan juga queue. Nah, kita ini copy aja biar mempercepat. Ini sama aja ya, di copy biar cepat. Nah, selanjutnya kita menggunakan transporter lagi. Kemudian kita pakai queue lagi. Ini di copy queue dan transporter, kemudian itu lagi, pokoknya disesuaikan dengan aktivitas kita. Ini di copy biar mempercepat. Lalu kita pakai transporter lagi, kemudian queue difasin di tengah. Lalu kita menggunakan stack conveyor dan yang terakhir itu kita pakai sink untuk penyimpanannya. Kita pasin dulu. Nah, ini bentuk nah, ini kan udah kita mengganti namanya, disesuaikan aktivitas dan kita percepat aja ya. Lalu kita konek-konekin menggunakan connect object A. Ini digunakan source dengan queue dengan prosesor, queue dengan queue, prosesor dengan queue. Nah, connect S ini digunakan queue dengan transporter dengan queue, dan juga prosesor dengan operator. Nah, kita konekin lagi. Lalu pakai connect object A ini, queue ke conveyor ke conveyor. Kita konekin semua, dan conveyor ke queue. Pokoknya kita konekin lagi. Nah, setelah semua conveyor udah dipasang, kita pilih decision point untuk mengatur sortir produknya. Nah, untuk decision point kita arahkan ke semua conveyor ya. Dari sini ke sini, terus sama untuk semua jalur output conveyornya juga kita kasih. Nah, ini kita atur gini. Lanjut gini. Terus yang sini juga. Terus langsung kita klik 2 kali untuk decision point yang awal sampai tampilannya kayak gini. Terus kita klik tambah, terus pilih yang on continue. Kemudian di on continue kita klik add lagi, set item by case. Nah, nanti kita tambah sebanyak 3 kali ya, karena nanti bakal dipecah menjadi 3 jalur. Nah, untuk yang defaultnya kita pilih yang DP6. Case 1 kita pilih DP6 juga. Case 2 kita pilih yang DP berapa itu?
Bentar, salah tekan. Nah, untuk yang case 3 pilih yang DP2, untuk yang case 2 pilih yang DP3. Setelah set item by case-nya udah selesai semua, kita pilih lagi untuk bagian data set item type by percentage. Nah, ini untuk membagi persentase bahan baku yang bakal disortir. Nah, untuk kesemuanya itu nanti bakal 20%. Jadi kita atur untuk yang type 1 itu 20%, karena itu tinggal lurus aja 20. Nah, untuk type 2 dan 3 itu karena nantinya bakal dipecah lagi menjadi 2, maka kita pilih 40% untuk keduanya. Biar nanti waktu dipecah menjadi 20% untuk seluruhnya. Nah, setelah kita atur semua, kita tekan apply sama OK. Nah, setelah itu kita atur untuk decision point selanjutnya. Untuk caranya kurang lebih sama, yaitu on continue dulu, terus set item by case. Kita tambahkan 2 case saja karena nantinya bakal dipecah menjadi 2 case saja. DP yang default kita pilih DP7, terus yang case 1 kita pilih DP7, untuk case 2 kita pilih DP8. Nah, setelah kita pilih set item by case-nya, kita lanjutkan lagi di bagian data, set item type by percentage lagi. Nah, karena tadinya kan ada 2 tipe ya. Nah, terus tadinya udah dipecah menjadi 40%, maka persentasenya kita pilih menjadi 20% aja. Nah, setelah itu kita klik apply, oke. Nah, untuk decision point selanjutnya caranya kurang lebih sama, yaitu di bagian trigger kita pilih on continue, kita pilih klik tambah, terus set item by case, terus kita tambahkan menjadi 2 juga. Kita pilih yang decisionnya yang default DP4, case 1 DP4, case 2 nya kita pilih DP5. Nah, kalau udah semua kita tambahkan lagi set data, set item by percentage-nya. Ini juga sama, tipe 1 pakai 20%, tipe 2 juga pakai 20%. Nah, kalau udah semua, langsung kita lanjut klik apply, oke. Nah, setelah sudah mengatur decision point-nya, kita melakukan connect lagi menggunakan connect A ke Q. Lalu connect S ini Q ke transporter ke Q. Lalu kita konekin lagi Q ke transporter ke Q. Lalu transporter ke prosesor menggunakan connect S. Operator ke prosesor menggunakan connect S juga. Lalu prosesor ke Q menggunakan connect A. Kita sambungin semuanya sampai selesai. Kita sambungin aja pokoknya. Nah, kalau udah, kita cek satu persatu mana yang belum terkonek. Pokoknya kita cek semuanya. Terus kita pasin juga agar rapi, biar rapi sambungannya. Pokoknya ini kita rapiin aja.
Oke, karena semuanya udah ke connect, tinggal kita atur lagi. Bentar, ini salah salah pakai fixed resource ini. Harusnya pakai source. Ini malah pakai sink. Ntar kita ubah lagi ya. Ntar kita delete dulu, kita ganti source. Terus kita rapikan lagi. Nah, langsung kita connect pakai A karena ini fixed resource. Nah, terus kita setting. Kita ganti nama dulu dari source satu menjadi kedatangan bahan baku. Nah, oke. Arrival time zero-nya kita centang, terus kita atur buat inter arrival time-nya. Nah, pakai CD ke bawah itu terus periodic rates, daily rates, custom weekly repeat karena bahan baku datang setiap hari. Nah, ini ya. Kemudian tinggal kita atur sesuai dengan kedatangan bahan bakunya, flow-nya. Coba kita atur 1.000 semua ya, dari hari Senin sampai hari Minggu. Kemudian kita untuk arrival time-nya itu inter-arrival time. Terus untuk flow-nya itu kita pilih yang port by case. Nah, kita tambahkan 5 karena nantinya akan ada 5 produk. Nah, setelah itu kita uh, ke bagian trigger. Nah, di bagian trigger kita tambah on creation. Kemudian kita tambah lagi data, terus set item type. Sebentar, teman-teman. Ini kayaknya salah, bukan set item type, tapi uh, set item type by percentage. Nah, ini yang benar. Kita tambah sebanyak 5. Ini kita atur tipe 1 sampai 5 itu 20% semua. Karena pembagiannya itu kalau di studi kasus itu rata 20% semua ya. Oke, langsung kita tambah lagi. Kita pakai yang set label. Nah, labelnya itu diganti dari my label menjadi product type. Nah, kemudian kita tambahkan lagi habis ini pada bagian visual. Nah, itu set color by case. Ini untuk membuat warna pada bagian flow itemnya ya. Nah, karena kita ada 5 produk, maka kita tambahkan sebanyak 5 produk. Untuk warna yang kita ganti, pakai yang segitiga ke bawah itu. Aku pakai color aqua, white, green, terus gray, sama yang terakhir pakai red. Terus kalau udah semua, kita klik play, langsung lanjut ke OK. Nah, kemudian pada queue persiapan proses, kita setting juga, kita centang di bagian perform batching-nya. Nah, perform batching ini nanti fungsinya itu untuk targetnya berapa pada queue untuk prosesnya dilanjutkan. Nah, ini aku pakai target satu. Jadi, misal flow item di queue itu sudah ada satu, maka nanti bakal dilanjut ke proses selanjutnya. Kemudian untuk maksimum kontennya kita pilih 1.000. Kita klik apply, oke. Nah, karena ini ada transporter, maka kita kembali ke settingan, ke flow, kita use transport. Klik apply, oke. Nah, kemudian untuk transporter nggak usah disetting, kita langsung lanjut ke queue menuju proses bahan baku. Kayak tadi, perform batching dicentang, terus use transport juga kita centang. Nah, kemudian kita lanjut setting queue dulu, baru proses. Caranya sama, kayak target batch size-nya kita pilih satu, maksimum kontennya kita pilih 1.000. Ini berlaku untuk semua queue-nya ya. Ini juga perform batching-nya satu, maksimum kontennya 1.000. Pilih oke. Nah, kemudian dari rak sendok satu tingkat ini juga perform batching-nya satu, maksimum kontennya 1.000, terus flow-nya itu kita centang di bagian use transport, karena nantinya bakal diangkut menggunakan transporter dari sortir ke menuju proses selanjutnya. Ini juga sama settingannya kayak yang rak sendok satu tingkat, yang dimana settingannya untuk keseluruhannya itu ya cuman perform batching, target batch size-nya, terus yang sama use transport. Nah, kita bisa ngeditnya melalui quick properties ya, biar lebih cepat. Nah, lanjut. Kemudian ke bagian queue menuju proses ini. Nah, karena di sini kita ambilnya dari 5 proses, maka kita pakainya target batch size-nya 5. Jadi, menunggu semua varian itu kekumpul, baru kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Ini juga 5.
nggak usah use transport. Ini juga. Ini kayaknya kita ubah satu aja deh biar biar prosesnya nanti jadi lebih cepat lagi. Oke, terus lanjut ke proses pemasangan baut dan skrup. Settingannya kurang lebih sama karena ini nggak pakai transport sama sekali untuk queue-nya itu. Jadi kita langsung setting di target batch size-nya. Kemudian yang ini juga perform batching satu. Yuk. Kemudian kita menginput datanya, data pengukuran waktunya. Pada pengukuran pengukuran bahan baku ini kita copy dulu. Kemudian di statistik, export fit. Kemudian tunggu dulu. New, yang ini dihapus komennya. Kemudian ini di copy dulu, kemudian enter data, kemudian di paste. Kalau sudah, klik OK, play. Nah, selanjutnya kita masuk ke automate fitting, dicek done kalau sudah. Lalu masuk ke application simulation representasi, kita pakai Flexsim, klik apply. Nah, ini kita copy done. Kemudian masuk ke Flexsim lagi, kita klik 2 kali. Nah, ini kita ubah dari copy tadi ganti ke get stream. Karena kalau kita lihat di bagian source itu eh, kalau kita lihat di bagian sininya itu pakai current ya. Di bagian trigger settingan flow-nya pokoknya. Settingan source-nya. Kemudian kita lanjutkan untuk proses selanjutnya. Terus pada bagian source kita klik 2 kali. Ini kita sesuaikan lagi aja sama studi kasusnya. Pakai 200 saja semuanya. Ini 100, ini 100 juga. Kita klik play, oke. Nah, karena tadi 1000 itu ternyata nggak sesuai sama studi kasus ya. Oke, karena udah semua, langsung kita lanjutkan untuk atur waktu istirahatnya. Yang dimana pada studi kasus itu waktu istirahatnya selama 1 jam pada jam 12 sampai jam 1 siang. Kemudian kita cara aturnya itu ke breakdown pada timetables. Kita klik add new timetable. Kemudian kita klik tambah dulu untuk membernya. Kita pilih semua fixed resource yang kita pakai sama transporter yang kita pakai. Terus kita klik select. Nah, setelah semua ke daftar, kita pilih table. Nah, kita timetable-nya kita ganti waktu istirahat dulu. Nah, untuk modenya kita pilih untuk daily repeat biar terulang untuk tiap harinya. Nah, karena tadi di studi kasus itu jam 12 sampai jam 1, maka kita tarik garis mulai pada jam 12 menuju ke jam 1. Nah, itu pokok durasinya sampai 1 jam pas ya. Kita ganti sesuaiin agar 1 jam pas. Klik play, oke. Ntar kita coba atur-atur lagi. Karena itu terlihat masih ada error ya. Coba kita atur manual. Coba kita ganti di bagian N-nya agar 1300. Play, oke. Nah, itu udah berhasil ya. Oh, bentar, bentar. Kayaknya masih ada error dikit. Coba kita atur-atur lagi biar waktunya sesuai. Emang di bagian sini itu buat ngatur waktunya itu agak sulit. Nah, karena ini udah pas, klik play, oke. Nah, terlihat pada bagian sistem konsol itu nggak ada error tambahannya. Jadi itu nandain kalau udah sesuai semua. Kita cek lagi dan ternyata udah aman. Nah, udah aman. Durasinya pas 1 jam. Startnya 12, endnya pada jam 13. Oke, klik play, oke. Terus klik apply lagi, oke. Nah, ini kan masih terlihat itu ya. Coba kita cek lagi. Silang dulu, terus bagian bagian debug, sistem konsol, sama compiler konsol, terlihat gak ada error, maka bisa kita lanjutkan untuk proses simulasinya. Nah, kemudian kita buat dashboardnya untuk mengeluarkan outputnya ya. Untuk
agar kita tahu datanya. Kita pakai yang average WIP, yang T, terus select object. Ini kita masukkan bagian queue, prosesor, sync, sama source. Klik select. Nah, untuk queue itu kita butuhnya cuman pada bagian sortirnya aja. Bagian rak sendok satu tingkat sampai rak sendok tarik. Untuk menunjunya kita ganti aja, kita hapus aja. Kemudian untuk kedatangan bahan baku kita pindah ke atas agar lebih mudah lihatnya. Kemudian untuk persiapan proses juga kita hapus karena itu termasuk queue. Kalau udah kita klik ke play, oke. Terus kita rapikan lagi. Nah, untuk size-nya itu kita sesuaikan juga. Nah, selanjutnya kita pakai state bar. Taruh mana state bar, state bar. Nah, itu. State bar kita masukin. Terus kita atur juga objeknya. Nah, kali ini nggak usah pakai queue, tapi langsung prosesor, sync, sama source. Klik OK. Nah, kemudian kita atur lagi untuk kedatangan bahan baku, kita pindah ke atas lagi. Nah, karena udah ke atas, kita atur untuk outputnya nanti. Kita pilih yang idle, processing, sama blocket aja. Yang sisanya kita pilih excluded. Terus kita hapus. Dari generating sampai setup itu kita hapus. Nah, kalau udah kita klik apply, oke. Nah, kemudian kita rapikan lagi. Nah, terus kita atur untuk waktu runningnya. Karena kalau dari soal itu pukul 8 hingga 17, maka kita atur untuk stop time-nya itu pada pukul 17. Nah, 17. Oke. Nah, itu kan udah sesuai dari mulainya tanggal jam 8, selesainya itu tanggal jam 17. Terus kita lihat di sistem konsol sama compiler konsolnya itu nggak ada error ya. Coba langsung kita running. Ntar kita cepetin lagi. Oh, bentar, nggak ke running ternyata. Nah, kita cepetin lagi untuk run speednya biar lebih cepat selesai. Nah, kalau dari data itu kan terlihat 000 semua ya. Ntar kita silang dulu sistem konsolnya biar kita bisa lihat lagi. Nah, terus untuk mengaturnya itu kenapa kok 000 semuanya? Karena eh, itu kita waktu operasinya itu tanggal 24 Mei, yang di mana tanggal 24 Mei itu hari Minggu. Nah, hari Minggu itu hari libur bagi perusahaannya. Maka kita eh, bakal kita ganti pada tanggal 25. Nah, setelah kita coba running tanggal 25 itu flow itemnya bakal muncul. Untuk itu maka kita ganti untuk tanggal 24 menjadi tanggal 25. Pertama kita ke edit, model setting. Nah, untuk model startnya itu kita pilih tanggal 25. Yang dimana tanggal 25 itu hari Senin. Jadi harusnya udah bisa ke running. Nah, ini juga di bagian situ tanggal 25, terus klik running. Nah, udah keluar outputnya. Ya udah bisa dilihat kalau outputnya itu udah keluar semua ya. Nah, terus kita coba running lagi habis ini ya. Kita coba perluas lagi bagian dashboard biar kelihatan semua outputnya. Kita klik reset dulu, baru klik running. Nah, kita cepatin lagi. Nah, udah terlihat ya untuk outputnya semuanya pada dari source, terus queue, prosesor, sama sync itu udah keluar semua. Kurang lebih seperti ini. Itu outputnya itu udah sesuai dengan apa yang tercantum di lapresnya sama di PPT-nya. Untuk penjelasannya sendiri itu nanti bakal dilanjutin ke PPT. Nah, yang dimana dari state bar itu kita peroleh generatingnya 100% untuk bagian source, terus proses juga ada di bagian setiap proses itu ada output dari blocked, proses, idle time, sama waiting for transport. Itu untuk semua prosesnya itu udah ada semua, sama ada blocked juga di bagian proses akhir-akhir itu. Terus untuk di bagian sync itu collectingnya itu udah 100% yang dimana berarti semua semua barang itu udah menuju sync semua. Nah, kemudian setelah selesai video running software, maka kita akan lanjut ke hasil dan pembahasan.
Untuk model konseptualnya, yang pertama pada bagian activity cycle diagram atau ACD, kita kurang lebih seperti ini yang dimana dimulai dari kedatangan bahan baku, weight, pengukuran bahan baku, weight, pemotongan bahan baku, terus weight lagi, hingga ke bagian pemeriksaan kualitas, weight, dan penyimpanan. Nov, Kemudian ini ada model simulasi software yang telah kita buat tadi, dimulai dari kedatangan bahan baku hingga penyimpanan. Nah, kemudian pada bagian verifikasi dan validasi, pada bagian verifikasi, hasil verifikasi diperoleh melalui compiler konsol pada bagian debug di Flexim. Berdasarkan hasil running compiler konsol, tidak ditemukan error maupun warning pada model simulasi. Seluruh proses produksi dapat berjalan sesuai urutan dan entitas dapat mengalir dengan baik pada setiap stasiun kerja. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model simulasi telah sesuai dengan rancangan sistem produksi sehingga model dapat digunakan untuk tahap running simulasi dan analisis output penelitian. Nah, kemudian pada bagian validasi itu hasil validasi menunjukkan bahwa distribusi Johnson SB memiliki nilai relatif skor tertinggi sebesar 79,03 dibandingkan distribusi lainnya seperti Rayleigh E dan Beta yang masing-masing memiliki nilai sebesar 78,23. Nah, nilai relatif skor digunakan untuk menunjukkan tingkat kecocokan distribusi terhadap data yang dianalisis. Semakin tinggi nilai relatif skor, maka semakin baik distribusi tersebut. Dalam merepresentasikan pola data sistem produksi berdasarkan hasil automated fitting pada ExpertFit, distribusi Johnson SB dipilih karena memperoleh nilai tertinggi serta indikator evaluasinya good pada absolute evaluation-nya. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa model simulasi memiliki tingkat kesesuaian yang baik dengan data aktual dan tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil simulasi dengan kondisi sistem sebenarnya. Model simulasi dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis performansi sistem produksi serta pengambilan keputusan penelitian. Gak ketok, gak ketok. Nah, Oh, wes, wes, wes. Kemudian ada output simulasi berdasarkan hasil simulasi yang diperoleh nilai average WIP tertinggi pada rak sendok 2 tingkat sebesar 1,99 diikuti rak sendok tertutup sebesar 1,90. Kemudian ada rak sendok gantung sebesar 1,81 dan rak sendok satu tingkat sebesar 1,33. Pada proses produksi, nilai average WIP proses pembentukan rangka rak sebesar 0,49, proses pemotongan bahan baku sebesar 0,47 dan proses pembentukan sekat sendok sebesar 0,40. Sementara nilai WIP terendah terdapat pada proses pemeriksaan kualitas sebesar 0,12 dan proses pengukuran bahan baku sebesar 0,17. Nilai WIP yang lebih tinggi menunjukkan adanya penumpukan produk pada proses tertentu sehingga berpotensi menjadi bottleneck dalam sistem produksi. kemudian pada output simulasi yang kedua yaitu pada set bar, analisis dilakukan untuk menjelaskan performa sistem produksi berdasarkan hasil simulasi seperti waktu antrean, utilisasi resource, waktu proses, jumlah output produksi, serta identifikasi potensi bottleneck pada sistem. Berdasarkan hasil simulasi, diketahui bahwa persentase processing tertinggi terdapat pada proses perakitan komponen rak sebesar 64,41%, sedangkan persentase idle tertinggi terdapat pada proses pemeriksaan kualitas sebesar 86,57%. Pada proses pemotongan bahan baku diperoleh blockage sebesar 11,02% yang menunjukkan adanya hambatan aliran produk pada proses berikutnya. Selain itu, nilai waiting for transport tertinggi terdapat pada proses pembentukan rangka rak sebesar 1,88%. Tingginya persentase idle pada sebagian besar proses menunjukkan bahwa utilisasi resource dalam sistem produksi masih belum optimal karena kapasitas yang tersedia lebih besar dibandingkan tingkat pekerjaan yang masuk. Sementara itu, proses dengan nilai processing tertinggi menunjukkan aktivitas produksi yang lebih intensif dan berpotensi menjadi bottleneck dalam sistem produksi. Secara keseluruhan, hasil simulasi menunjukkan bahwa aliran produksi berjalan cukup lancar dengan tingkat blockade yang relatif rendah. Namun, efisiensi sistem masih perlu ditingkatkan agar pemanfaatan sumber daya menjadi lebih optimal.
Kemudian ada fishbone diagram. Permasalahannya yaitu tingginya idle time waiting for transport dan ketidakseimbangan kapasitas produk. Pada MEN, terdapat utilisasi belum optimal, koordinasi kurang, pembagian kerja kurang merata. Kemudian di mesin ada kapasitas proses berbeda, perawatan tidak dilakukan secara berkala, potensi gangguan atau kerusakan alat. Kemudian di metode ada alur proses produksi masih dalam tahap pengembangan, bottleneck pada beberapa stasiun, dan perpindahan antar stasiun kurang efisien. Kemudian ada di material, aliran material belum teratur, ketersediaan bahan baku kurang stabil, penumpukan material pada beberapa area. Kemudian ada di environment, perpindahan material memakan waktu, jarak antar stasiun relatif jauh, tata letak stasiun kurang optimal. Kemudian di measure ada monitoring utilisasi belum dilakukan secara real time. Kemudian belum terdapat standar evaluasi performansi produk yang terukur dan pengukuran waktu proses terbatas. Kemudian untuk usulan perbaikannya, fishbone diagram pada penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan pada sistem produksi rak sendok di PT Valmebel, seperti tingginya idle time, operator waiting for transport, dan ketidakseimbangan kapasitas produksi. Faktor penyebab dikelompokkan menjadi manusia, mesin, metode material lingkungan kerja, dan pengukuran. Permasalahan dipengaruhi oleh pembagian kerja yang belum rata, kapasitas mesin yang tidak seimbang, alur produksi dan perpindahan material yang kurang efisien, penumpukan bahan, tata letak stasiun kerja yang kurang optimal, serta monitoring performansi produksi yang masih sederhana. Nah, perbaikannya itu dapat dilakukan yang dapat dilakukan meliputi pemerataan beban kerja, perawatan mesin, evaluasi alur produksi menggunakan simulasi fleksim, pengaturan material dan tata letak produksi, serta penyusunan indikator performansi yang lebih terukur untuk meningkatkan efisiensi dan kelancaran proses produksi. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu aliran proses produksi pada PT Valmebel berlangsung secara berurutan mulai dari pengukuran bahan baku, pemotongan bahan baku, pembentukan rangka, hingga finishing dan pembersihan produk dan pemeriksaan kualitas produk. Melalui simulasi menggunakan Flexsim, seluruh aktivitas produksi dapat divisualisasikan secara lebih jelas sehingga perusahaan dapat memahami aliran proses produksi dan hubungan antar stasiun kerja pada sistem produksi rak sendok. Yang kedua, berdasarkan hasil simulasi discrete event simulation, tingkat utilisasi operator dan performansi sistem produksi pada PT Valmebel masih belum optimal karena sebagian besar prosesnya memiliki presentasi idle yang lebih tinggi dibandingkan processing. Proses pengukuran bahan baku memiliki idle sebesar 82,82%, proses kualitas sebesar 86,57%, dan proses pengobaran lubang sambung sebesar 79,70%. Nilai WIP tertinggi pada rak sendok 2 tingkat sebesar 1,99 dan rak sendok bertutup sebesar 1,90 yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan distribusi beban kerja pada sistem produksi. Kesimpulan yang ketiga yaitu penggunaan software Flexi mampu membantu perusahaan dalam menganalisis potensi bottleneck, antrian, idle time, waiting for transport, dan ketidakseimbangan kapasitas produksi pada setiap stasiun kerja. Melalui simulasi berbasis discrete event simulation, perusahaan dapat mengetahui kondisi operasional sistem produksi secara virtual sebelum diterapkan pada kondisi nyata. Hasil simulasi menunjukkan bahwa nilai plafon relatif kecil dan hanya muncul pada proses pemotongan bahan baku sebesar 11,02% sehingga aliran proses produksi cenderung berjalan lancar. Flexi membantu perusahaan dalam mengevaluasi performansi sistem produksi, utilisasi sumber daya, serta area material antar proses produksi sehingga dapat dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan sistem produksi rak sendok pada PT Valmebel. Kemudian untuk bagian sarannya, yang pertama ada sebaiknya penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis produksi
dan perbandingan performansi sebelum dan sesudah usulan perbaikan sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif. Kedua, sebaiknya menggunakan software simulasi selain Flexim agar dapat dijadikan perbandingan untuk mengetahui tingkat efektivitas model simulasi yang digunakan dalam menganalisis sistem produksi. Dan yang ketiga, itu sebaiknya penelitian berikutnya dapat mengembangkan simulasi dengan menambahkan faktor ketidakpastian seperti keterlambatan bahan baku, kerusakan mesin, maupun perubahan jumlah permintaan agar model simulasi lebih realistis dan mendekati kondisi operasional sebenarnya. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kami akhiri. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.